nyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya ya. Hadirin dimohon berdiri. Saya absen dulu ya. Kayaknya semua pada hadir ya. Ada berapa orang tidak hadir? Ada 5 orang. Oh, 5 orang ya. Kemana? Sakit ini ada surat sakitnya ya. Mati dia, Rizky, dia. Kita doakan mudah-mudahan segera lekas sembuh ya. Amin. Baik. Siapa yang masih ingat pelajaran pekan lalu? Nah, nampak. Kalau yang telah kita pelajari dari pekan lalu yaitu bab 1 meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk atau dibilang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat kemarin mungkin. Apa itu pengertiannya hari kiamat? Silakan. Hari kiamat adalah meyakini dunia dan sisinya akan mengalami kehancuran ditandai dengan bunyinya trompet oleh malaikat Israel. Ya. Hari terakhirnya manusia hidup. Hari terakhir tidak ada lagi setelah itu ya. Lalu dimana diberikannya trompet sangkakala pertama ya oleh malaikat Israel. Dari tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa diharapkan bertambah keyakinannya tentang hari kiamat. Ya, menambahkan keyakinan kepada siswa terhadap hari kiamat. Kemudian setelah keyakinannya bertambah, tentu amal perbuatannya akan dipersiapkan sebaik-baiknya. Kalau kita yakin akan kematian, surga neraka itu ada, tentunya kita akan menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya. Nah itu menjadi inti dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak sekalian, Bapak akan menampilkan materi. Kemudian ada Bapak yang slide ya. Tentang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa itu hari akhir? Tadi sudah didefinisikan oleh teman. Kemudian yaitu pengertian hari akhir adalah bisa dilihat hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia. Tidak ada hari lain setelahnya ya. Terakhir yang harus kita percayai kebenaran
kebenarannya. Karena memang nama lain dari hari kiamat itu diterangkan dalam Al-Quran adalah hari yang betul-betul akan terjadi. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah sendiri artinya di sini diartikan sebagai hari kiamat. Ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apa hari kiamat? Jadi Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Ya, artinya apa kalau Allah bertanya? Ini singgungan kepada manusia untuk orang-orang beriman untuk mempelajari tentang hari kiamat. Ditanya lagi, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthur. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron yang terbang-terbang itu yang berkumpul di cahaya, ya, biasa di lampu jalan. Nah, manusia diandalkan seperti itu, terbang, ya, ditiup oleh angin. Nah, wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Dan gunung-gunung pula seperti bulu yang berhamburan. Ya, bisa dibayangkan, bisa dibayangkan gunung yang begitu berat itu berhamburan seperti bulu. Ya. Bulu itu ya. Jadi keadaan pada saat itu ya. Nah, sini ada video. Ya. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan terjemahan dan tafsir ringkas dari surah Al-Qari'ah dalam Al-Quran. Surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk dalam kelompok surah Makkiyah dan berisi gambaran tentang dasarnya hari kiamat serta kemudahan nasib manusia berdasarkan amal perbuatannya. Berikut adalah kandungan utama dari surah Al-Qari'ah. Mari kita melihat terjemahan dan tafsir ringkas dari surah Al-Qari'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ke-1. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan kata Al-Qari'ah, yaitu salah satu nama hari kiamat At-Tamar dan Al-Ghoshiyah. Hari kiamat itu juga disebut Al-Qari'ah karena ia menggetarkan hati setiap orang akibat kedahsyatannya. Kata Al-Qari'ah juga digunakan untuk menyebut suatu bencana. Ayat kedua, apakah Al-Qari'ah itu? Dalam ayat ini Allah mengulang kata Al-Qari'ah dalam bentuk pertanyaan untuk meminta perhatian agar manusia memahami karena dahsyatnya kejadian hari kiamat dan huru-hara yang membuat hati kecut sehingga sulit menggambarkannya dengan tepat dan sulit mengetahui dengan sebenarnya. Oke, itulah tadi materi ya, berupa video dan slide yang telah kita dengarkan bersama. Siapa yang tahu ada berapa macam hari kiamat itu? Siapa lagi yang lain? Ada? Yang lain? Ya. Ini dulu satu. Ada berapa hari kiamat? Macam-macamnya? Dua. Apa itu? Kiamat Sugra dan Kiamat Kubra. Betul sekali, kiamat Sugro dan Kubro. Apa itu kiamat Sugro? Kiamat besar seperti Kiamat seperti yang bakal terjadi suatu saat nanti. Betul sekali. Lalu kiamat Sugro? Kiamat kecil. Kiamat kecil seperti Banjir, longsor, dan banjir, bencana alam ya. Dan yang paling sering terjadi adalah kematian. Betul. Kematian seseorang juga itu merupakan kiamat kecil ya. Betul sekali. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada dua macam-macam kiamat dan ada tanda-tanda Kiamat. tanda-tandanya ya.
silakan nanti kita lanjut dulu setelah materinya ya. Setelah kita mati atau meninggal dikubur, nanti masuk di alam apa? Alam barzah ya, betul. Pertama kita akan memasuki alam barzah ketika kita meninggal. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah secara bahasa adalah dinding pembatas. Pembatas dari apa? Dari alam dunia dan alam ya. Jadi kita tidak bisa menyaksikan orang-orang yang di alam barzah. Orang yang semua sudah meninggal akan masuk di dalam barzah, menunggu sampai datangnya hari kebangkitan yang namanya betul yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Disitulah ditiupnya terompet sangkakala yang dua kalinya. Karena yang pertama mati. Karena yang pertama kehancuran, yang kedua adalah kebangkitan. Baik, setelah itu bangkitlah seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman ya. Dan dikumpulkan dalam satu padang yang bernama Mahsyar atau yaumul mahsyar. Setelah itu menunggu hari perhitungan amal atau disebut dengan yaumul hisab, yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal dan timbangan amal seseorang. Setelah itu akan menunggu apakah ia ke surga ataukah ia transit dulu ke neraka. Neraka adalah balas tempat yang sangat indah ya, ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang beriman, dan neraka adalah tempat balasan bagi orang-orang yang berdosa ya yang bermaksud kepada Allah, yang mengingkari perintah Allah. Oke, sekarang Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Nah, tujuannya adalah membuat satu proyek yang mana proyek ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat ya, untuk bagaimana menambah keyakinan kita terhadap hari kiamat. Setelah menambah keyakinan, kita memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita untuk ke surga. Oke, kelompok 1 sebelah sini ya. Lihat teman-teman tak. Kelompok 2 yang sebelah sini ya. Oke. Bisa nanti kerjasama yang di belakang juga. Di sini kelompok 3. Lihat sudah tahu temannya. Tugasnya sekarang bisa menciptakan satu proyek seperti video pembelajaran atau video infografis, kemudian bisa berupa poster atau artikel ya, bisa juga yang mana untuk memberikan pemahaman ya tentang hari kiamat ya. Silakan pilih, silakan bekerja. Ya, silakan berkumpul bersama. Iya, boleh. Sudah 30 menit lewat, kita kembali posisi dulu. Posisi kita akan presentasi sama, kita akan mendengarkan perwakilan tiap-tiap kelompok. Saya mau dengar dulu dari kelompok 1 ya. Ya, apa hasil karyanya? Kalau dari hasil karya kami kelompok 1 yaitu mendapatkan informasi tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Betul. Jadi berupa poster saya lihat ya. Jadi nanti ini kita bisa bagikan di media sosial ya. Nah, isi posternya itu tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Baik. Apa itu tanda-tandanya? Kalau pertanda kecil hari kiamat, yaitu pertama muncul banyak fitnah, kemunculan nabi palsu, curah hujan
kebohongan dan saksi palsu, riba merajalela dan berkembang pesat, terjadi pertempuran besar antara dua golongan, banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Sedangkan pertanda besar Baik, hari kiamat, tanda itu tadi tanda kiamat kecil ya. Di antaranya adalah apa tadi? Munculnya banyak fitnah. Sekarang sudah terbukti ya. Terbukti tidak? Banyak fitnah tidak? Banyak. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Bermunculan nabi palsu. Ya, sudah banyak terjadi sejak zamannya Abu Bakar sudah ada nih. Sampai sekarang curah hujan tinggi, namun tanaman menjadi sedikit. Ya, artinya di satu daerah itu banjir, di daerah yang lain ya kering, tak merata. Tersebarnya kebohongan. Nah itu tadi riba merajalela ya. Ya kita tahu bagaimana sistem sekarang perbankan dan sistem perekonomian sekarang ya tidak lepas dari riba. Jadinya pertempuran besar antara Rusia dan ya, Palestina dan Israel, kemarin di Rusia dan Ukraina, betul ya. Dan banyak anak durhaka terhadap orang tuanya itu. Banyak ya, banyak nih. Berarti itu merupakan tanda-tanda kecil. Berarti masuk nih ya, masuk ini hari kiamat. Ada nih tanda-tandanya. Kemudian apa yang di situ dikerjakan? Tanda-tanda kiamat besarnya lagi. Ya. pertanda besar hari kiamat, ada matahari terbit sebelah barat, Dajjal muncul, Nabi Isa turun dari negeri Syam dan akan membunuh Dajjal. Kemudian munculnya Imam Mahdi, Yajuj dan Majuj mulai keluar, bermunculan hewan melata di bumi, munculnya asap di timur dan barat bumi, dan terjadi gerhana di bagian timur, barat, dan di Jazirah Arab. Betul. Ya, beri dulu tepuk tangan kepada kita pindah ke kelompok 2 ya. Apa karyanya? Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini tadi dari penjelasan Bapak yaitu bisa memilih apapun, dan di sini kita sepakat untuk memilih artikel yaitu proses kehidupan di alam akhirat, karena setelah terjadinya kiamat pasti ada kematian dan proses kehidupan di akhirat juga, tidak di bumi dan di akhirat juga ada. Di sini yang pertama ada alam barzah. Nah, alam barzah ini dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, selanjutnya ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan ke menuju padang mahsyar. Terus kebangkitan manusia juga ini akan terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Selanjutnya ada Yaumul Mahsyar, seperti yang dikatakan tadi, setelah bangkit kita akan dikumpulkan di padang mahsyar atau Yaumul Mahsyar. Nah, ini padang yang sangat luas pada Yaumul Mahsyar ini. Selanjutnya ada Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Di sini para manusia akan ditimbang amal baiknya, amal buruknya, dan perilakunya selama kehidupan di dunia. Dan yang selanjutnya ada surga dan neraka. Nah, surga dan neraka ini itu yang pertama surga sebagai balasan amal baik bagi manusia yang perbuatan di dunianya itu salehah, rajin sholat, dan mengaji. Sedangkan neraka itu bagi orang-orang yang melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih lagi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi yang artikel dari kelompok kami. Terima kasih. Berikan dulu aplaus untuk ini berupa artikel ya. Nanti artikelnya itu kita bisa upload di website atau di media sosial, ingin banyak orang sehingga bermanfaat bagi kita semua masyarakat luas dan terlebih lagi di kita sendiri. Baik, kesimpulan dari pekerjaan anak-anak sekalian tadi itu adalah untuk menambah keyakinan kita semua. Nah, ada tugas ya. Tugasnya itu untuk kita selesaikan, bisa di rumah, bisa sekarang. Kalau cukup waktu kita selesaikan, kalau tidak cukup waktu kita kerjakan di rumah. Nanti pekan depan kita bahas bersama. Ada di halaman 40 itu
pilihan ganda dan uraian. Silakan anak-anak sekalian kerja per individu. Ya, kerjakan pilihan gandanya beserta uraiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam hati kita semua dan kita bisa amal